Semua orang terkejut, apa itu kekuatan kegelapan? Kata beberapa yang mulia memandang Master Istana Yao Mei dengan marah, dan bahkan 3 inkarnasi dewa pun terkejut. Menatap Palace Master Yao Mei, orang ini benar-benar mengkhianati umat manusia karena memiliki kekuatan kegelapan, tetapi mereka tidak mengetahuinya sebelumnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah dia menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak lagi, dan kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya, sebenarnya mencoba untuk bergegas ke peti mati perunggu. Ini bukan nenek moyang pedang yang mengambilnya, tetapi kekuatan gelap di tubuhnya, secara aktif merespons gua hitam pekat di bagian bawah peti mati perunggu. Tuan Istana Yao Mei sangat marah. Ini adalah jejak kekuatan yang ditumpahkan dari leluhur Demon Abyssal ke tubuhnya, kenapa itu bisa bereaksi dengan peti mati? Haha, berapa lama Anda dapat menanggungnya? Kata leluhur Jiansu. Dengusan dingin bergema dan menggedor, langit dan bumi tiba-tiba melonjak dengan rantai dewa yang tak berujung, rantai dewa bergetar, dan serangkaian pedang Qi yang mengerikan muncul dari kehampaan, dan segera menekan Palace Master Yao Mei. Dalam kabut hitam ini, kekuatan penghancur langit dan bumi muncul, seolah bisa memusnahkan segalanya, memadamkan penguasa Istana Yao Mei, dan terjebak. Pada saat ini, tawa nyaring bergema di antara langit dan bumi. Tawa ini sangat mendominasi dan perkasa. Kemudian, sosok yang luar biasa keluar dari tubuh Istana Master Yao Mei, dikelilingi oleh cahaya ajaib, seperti Dewa Iblis. Jianzu, lama tidak bertemu. Kata sosok ini melangkah keluar, dan dunia bergetar. Di jurang pedang ini, energi hitam tak terbatas melonjak, membentuk kehampaan yang menakutkan. Kekuatan ras iblis mendidih. Leluhur iblis abis. Gumam Master Bintang Istana Dewa Bintang dan 3 lainnya terkejut melihat cahaya gelap dan bayangan di depan mereka. Ternyata itu adalah nenek moyang dari iblis abis. Leluhur Abyssal Demon, aku tidak menyangka tentakelmu mencapai tanah surgaku. Apakah Anda datang untuk menemukan harta karun di jurang pedang ini? Ini mustahil. Tiba-tiba, leluhur Jian berkata dengan suara yang dalam, seolah dia mengerti sesuatu. Aku mengerti, kamu di sini untuknya. Bahkan Star Master dan yang lainnya tidak tahu siapa yang dimaksud leluhur Jian. Di bagian bawah Abyss of Burning Sword, Qin Chen juga terkejut dan melihat leluhur Abyssal Demon. Untuk beberapa alasan, sosok ini memberinya perasaan yang sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia mencari ingatannya, tetapi dia benar-benar tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Aku pasti pernah bertemu orang ini, kata Qin Chen sangat yakin dengan pikirannya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mengingatnya, dia tidak dapat mengingatnya. Ingatan ini sepertinya telah menghilang begitu saja di benaknya. Master Pedang Leluhur, kamu orang tua, kamu telah berada di sini selama ratusan juta tahun. Tidak masalah, tergantung pada kondisi Anda akan mati. Mengapa repot-repot bertahan? Biarkan saya membantu Anda dan segera mengakhirinya. Kata Lord of Abyss Demon melangkah, melepaskan paksaan tak terbatas, menyatukan kekuatan gelap di tubuh utama Tuan Yao Mei Mansion, dan berubah menjadi sosok yang pada dasarnya gelap, berjalan menuju leluhur pedang di bawah. Itu tidak membutuhkan gerakan sama sekali, langit bergetar, bumi retak, awan petir melonjak, dan kegelapan cahaya guntur yang tak terbatas telah terbentuk, berubah menjadi raksasa gelap seperti lautan, meledak ke arah nenek moyang pedang di bawah. Leluhur pedang, ratusan juta tahun telah berlalu, lihat apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menjaga tempat ini. Kata leluhur Abyssal Demon berkata dengan dingin, dia jelas hanya cahaya dan bayangan hitam, tetapi saat semua orang memandang bayangan setinggi 1 miliar kaki itu, mereka merasa melihat para dewa yang harus disembah. Kamu bisa mencobanya, kata leluhur pedang mencibir, ketika suara itu jatuh. Dan aura pedang hitam tak terbatas muncul di antara dunia dan bumi, berubah menjadi pedang besar yang menembus langit, bersinar dengan jimat pedang besar yang tak berujung. Setiap jimat pedang, seperti bintang, tak terbatas rune dipadatkan, dan energi pedang meroket,
seolah langit bisa terbelah. Pada tubuh pedang, sebuah rune kuno muncul, melampaui ketinggian aturan, seolah mengungkapkan arti sebenarnya dari langit dan bumi. Mata Qin Chen melebar, pedang macam apa ini? Rune pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan setiap pesona pedang tampaknya memiliki sepotong langit dan bumi. Ini terlalu kuat, membentuk kekuatan dunia yang unik yang melampaui Master Sun. Dengan pedang ini, Qin Chen merasa bahwa jiwanya telah diambil. Nenek moyang Yuan Mo secara alami tidak takut, melambaikan tinjunya untuk menyambutnya. Dar, der, dor. Kedua praktisi tua itu berperang. Ini mengerikan. Dunia ini serasa dicabik-cabik, seolah-olah kelaparan akan segera tiba. Tetapi pada saat ini, Master Bintang sedang menatap Qin Chen, hanya menatapnya 2 kali, membuat Qin Chen merasa kulitnya akan pecah. Junior, kamu telah dikejar oleh leluhur iblis abis. Untuk apa leluhur iblis datang untukmu? Biarkan saya melihat, siapa Anda sebenarnya. Apa rahasianya? Kata avatar dari Star Master menembak, dan datang ke Qin Chen untuk menangkapnya. Berhenti, teriak avatar Tianzun mendengus, dan segera menembak, memblokir di depan Qin Chen, dan kedua belah pihak saling bertarung. Tianzun, apa yang kamu lakukan? Kata avatar Tuan Bintang mengerutkan kening, dan kloning penguasa Gunung Dayu Sensan juga melangkah maju, mengetahui bahwa Qin Chen adalah orang yang dikejar dan diburu oleh leluhur iblis. Rahasianya harus dipahami, karena anak ini sangat luar biasa. Dari kata-kata leluhur pedang sebelumnya, sesuatu sepertinya telah terlihat. Keduanya, apa artinya menggertak seorang junior? Kata Tianzun memukul kedua klon pria kuat itu dengan pukulan. Di saat kritis pertempuran antara 3 bayangan emas, mereka tidak membantu leluhur Jian membunuh klon leluhur Abyss Demon, tetapi malah membidik Qin Chen. King Su Guhua menyaksikan, merasa sedih dan marah, tuan dari 2 kekuatan teratas ini terlalu berlebihan. Hahaha, Sword Ancestor, apakah ini ras manusiamu? Nenek moyang iblis abisal tertawa, dan telapak tangan hitam pekat keluar, mencengkeram kehampaan di kedalaman peti mati perunggu, dan pada saat yang sama, kekuatan menakutkan melewati langsung di sepanjang kehampaan. Leluhur pedang, kamu sudah tua, kamu telah berada di sini selama ratusan juta tahun, dan kamu harus istirahat. Kata nenek moyang iblis berkata, kekuatan suram dihidupkan kembali di kedalaman jurang penguburan pedang ini, dan dari ruang gelap di bawah peti mati perunggu, raungan keras ditransmisikan, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan. Di kedalaman bumi, nafas yang mengerikan bangkit kembali, seperti hewan liar purba, terbangun, kekuatan menakutkan yang menekan zaman melonjak dan menembus zaman. Kekuatan kegelapan yang mengerikan melonjak, mengejutkan dunia, dan seluruh pedang yang terkubur dalam jurang bergetar. Apa itu? Kata semua orang ngeri melihat kuburan pedang jauh di bawah tanah, dan dalam kehampaan di bawah mulut peti mati perunggu, sepertinya ada sesuatu yang aneh melonjak, memenjarakan sejenis hewan purba dan liar. Nenek moyang pedang berubah warna, dan suaranya menjadi khusyuk untuk pertama kalinya, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak di area langit dan bumi ini. Di kabut, ada niat pedang yang mengerikan, dan ada aura langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Rantai dewa melonjak, berubah menjadi serangkaian urutan rune, untuk menakut-nakuti segalanya, dan menekannya ke jurang Burial Sword. Peti mati perunggu bersinar, cahaya biru bersinar dan mengejutkan. Adegan ini terlalu menakutkan. Mayat yang tak terhitung jumlahnya yang duduk di dasar jurang kuburan pedang semuanya bersinar, meledakkan dewa di langit. Kekuatan yang mengerikan berubah menjadi rune yang mengerikan, ditekan, dan membentuk pusaran udara yang mengerikan. Adegan ini terlalu mengejutkan, seolah-olah itu dapat menekan dunia. Qin Chen merasa bahwa jiwanya akan hancur di tempat. King Su Guhua dan yang lainnya juga mengerang dan tidak bisa menahan teriakan. Paksaan ini terlalu menakutkan dan langsung turun ke jiwa mereka. Bahkan Yang Mulia tidak bisa menolaknya. Hahaha, leluhur pedang, jangan sia-siakan usahamu.
Ratusan juta tahun telah berlalu, dan kekuatanmu semakin lemah. Berapa lama Anda bisa menjebaknya? Kata nenek moyang iblis abisal mencibir. Kekuatan kegelapan melonjak dari tubuhnya, dan kekuatan dalam kehampaan di bawah tampaknya membentuk resonansi, untuk mematahkan larangan rune yang diletakkan di jurang pedang yang terkubur, dan membebaskan kengerian di bawah tanah. Di sisi lain, avatar dari 3 praktisi teratas, Star-Lord, Mountain Lord, dan Tianzun, semuanya terkejut. Menatap kehampaan di bagian bawah peti mati, avatar mereka sangat tertindas, seolah-olah akan runtuh. Tianzun, pasti ada rahasia besar pada anak ini, serahkan padaku. Kata klon Master Bintang mengambil inisiatif, dan cahaya bintang berkedip. Saat ini, dia masih mengincar Qin Chen, mencoba menangkap Qin Chen dan memahami rahasianya. Karena gerakan abnormal leluhur iblis abis dan leluhur pedang membuktikan bahwa Qin Chen memang luar biasa. Klon Tianzun sangat marah, menatap bagian bawah peti mati, dan dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, karena dalam pertempuran paviliun pedang Tongtian kuno, dia masih muda, tetapi dia telah mendengar beberapa hal. Pada saat ini, jika dasar jurang penguburan pedang benar-benar menyegel keberadaan yang kuno, seperti yang dia duga, maka, begitu pihak lain keluar dari masalah, dia akan benar-benar kewalahan. Tapi saat ini, Star-Lord dari Stargate Palace masih mengincar Qin Chen, dan dia sama sekali tidak berniat untuk membantu Jian Ancestor. Tianzun, pergilah, orang ini punya rahasia besar. Saya juga seorang penjaga surga. Aku tahu masalah tempat ini. Saya hanya ingin tahu siapa orang ini dan rahasia apa yang ada padanya. Setelah mengerti, saya bisa bergabung dengan leluhur Jian, serang dan bunuh cloning dari Abyssal Demon Ancestor, lalu blokir semuanya. Kata avatar Tuan Dayu Sensan juga berkata, melangkah keluar, seperti gunung, mengejutkan zaman, melangkah menuju Qin Chen, dan berkata dengan keras. Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayu, Anda terlalu mengecewakan saya. Kata Tianzun penuh dengan pelangi yang mempesona dan aura pembunuh. Tampaknya satu orang bisa menyaingi keduanya. Dengan raungan yang mengejutkan, Master Bintang Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu Sensan benar-benar ditentang. Semua orang kagum. Mereka tidak menyangka Tianzun begitu mengerikan sehingga dia bisa bertarung 1 lawan 2. Keduanya, cepat berhenti, kalau tidak Xiao Yao Supreme akan mengetahuinya, dan dia tidak akan menganggap enteng masalah ini, kata Tianzun berteriak tajam. Hal ini menyebabkan Master Bintang Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu Sensan tenggelam, dan ada gelombang niat membunuh. Tianzun, kamu sudah terlalu lama mengikuti Xiao Yao Supreme, kenapa kamu menjadi anjing lari orang lain? Xiao Yao Supreme itu tidak lain adalah seorang barbar yang melonjak dari alam bawah. Meskipun dia telah memberikan kontribusi besar pada alam surgaku, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Berniat untuk mendominasi semua kekuatan ras manusia saya, konyol, kekuatan utama alam surga saya, bagaimana bisa mendengarkan perintah dari seseorang dari alam bawah? Tianzun, saya menyarankan Anda untuk tidak terobsesi. Anda harus tahu bahwa kekuatan tertinggi dari alam surga saya adalah penguasa surga. Kata Master Istana Dewa Bintang membanting, pukulannya penuh bintang, bintang-bintang terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian meledak, dan Master Gunung Daewo di samping juga datang. Bersenandung, di tubuhnya, sepertinya Gunung Tiantian terhubung ke surga dan bumi muncul, terkondensasi menjadi segel gunung besar. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari Qi Hei San Yin, dan itu dengan gila-gilaan menekan Tianzun. Dua master teratas sama-sama menembak. Meskipun mereka tahu bahwa Tianzun luar biasa, bagaimanapun juga mereka berdua. Di bawah tekanan pertempuran mereka, Tianzun dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi dia masih ingin melindungi seorang junior. Ini adalah mimpi konyol. Namun, pada saat ini, raungan yang menakutkan terdengar dari tanah, dentuman,
dan kehampaan meledak, dan semua Zun terbang karena malu, berlumuran darah, dan Qin Chen juga hancur dan hampir roboh. Kekuatan destruktif mengikis dan menghancurkan tubuhnya. Selain itu, 3 avatar Stargate Palace Lord juga bergetar, dekrit itu bersinar dengan keras, dan beberapa retakan muncul di atasnya. Ketiga avatar itu berkedip-kedip, masing-masing terhuyung-huyung ke belakang, melihat ke dasar jurang pedang yang terkubur dalam kemarahan. Dari jurang yang dalam, tentakel hitam pekat terbentang. Tentakel hitam sangat gelap sehingga tidak ada bentuk spesifik yang terlihat. Mereka diselimuti oleh kekuatan kegelapan yang menakutkan. Begitu mereka muncul, langit dan bumi bergetar dan hancur.